Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan siang hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita dengan membahas kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhawil Kitab was Sunnah yang ditulis oleh sejumlah di kalangan para ulama, dan kita masih dalam pembahasan terkait dengan zakat. Dan alhamdulillah di pertemuan sebelumnya kita telah mengambil pembahasan tentang harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Di antaranya adalah bahimatul an'am, binatang ternak. Demikian juga yang kedua adalah mata uang, termasuk juga emas dan perak, ya, atau emas dan perak, dan termasuk juga mata uang. Kemudian yang ketiga yaitu ya barang perniagaan. Yang keempat adalah biji-bijian dan buah-buahan, serta yang kelima yaitu barang tambang dan juga barang temuan. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang keenam, yaitu fil hikmati min ijabiz zakah wa ala man tajib, terkait dengan hikmah-hikmah diwajibkannya zakat dan kepada siapa saja yang wajib untuk mengeluarkan zakat tersebut. Itu syarat-syarat dan wajib zakat. Maka di sini dikatakan poin yang pertama, al-hikmatu fi ijabiz zakah. Hikmah disyariatkannya zakat. Maka zakat ini disyariatkan karena hikmah yang agung, tujuan yang sangat indah yang tidak bisa dihitung jumlah dari hikmah-hikmahnya. Di antaranya yang pertama adalah tathhirul mal wa tanmiyatuhu, yaitu untuk mensucikan harta dan juga mengembangkannya. Wa ihlalul barakati fi, dan juga ya melanggengkan keberkahan yang ada pada harta tersebut. Maka ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hikmah yang sangat agung dari dikeluarkannya zakat. Selain itu akan menghilangkan berbagai keburukan, ya, wa dhahabu syarrihi wa wabaih, akan menghilangkan keburukan dan wabah, wa wiqayatuhu minal afat wal fasad, dan zakat itu akan melindungi, akan menjaga harta dari penyakit dan kerusakan. Maka ini hikmah yang pertama dari hikmah dikeluarkannya zakat. Kemudian yang kedua dari hikmah dikeluarkannya zakat atau diwajibkannya zakat adalah tathhirul muzakki minasyuhi wal bukhl warjasid dzunub wal khataya, yaitu mensucikan orang yang berzakat, ya, mensucikan orang yang mengeluarkan zakat dari ya kikir dan pelit, serta kotoran-kotoran dosa dan kesalahan. Nah, wa tadribuhu 'alal badli wal infaqi fi sabilillah, dan melatihnya untuk
mencurahkan dan menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seorang terbiasa mengeluarkan zakat, ya, maka insya Allah dia tidak akan kikir, dia tidak akan pelit, dia tidak akan bakhil, ya. Dan dia akan dibersihkan dari berbagai dosa dan kesalahan. Di samping itu akan melatihnya, itu akan membiasakannya untuk selalu berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hikmah yang kedua dari hikmah diwajibkannya zakat. Kemudian yang ketiga dari hikmah zakat adalah muasatul faqir, wasaddu hajatil ma'zurin wal ba'isin wal mahrumin. Nah, yaitu membantu orang-orang fakir, orang-orang yang memiliki hajat, ya, orang-orang yang mengalami kesulitan. Ya, jadi dengan adanya zakat, maka kita akan membantu orang-orang yang fakir. Termasuk juga di dalamnya adalah orang miskin, orang-orang yang memiliki kebutuhan. Ya, kita menutup kebutuhan mereka. Orang-orang yang mengalami kesulitan, orang-orang yang ya, terhalangi, mungkin ada utangnya atau yang lainnya. Maka ini hikmah yang sangat agung. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya syariat zakat ini maka akan menimbulkan kecintaan dan kasih sayang. Ya, orang-orang fakir akan mencintai orang-orang kaya, dan orang-orang kaya itu merasa, ya, kasihan terhadap orang-orang fakir, orang-orang miskin, sehingga mereka berusaha untuk membantu orang fakir tersebut. Kemudian yang keempat dari hikmah diwajibkannya zakat adalah tahqiqut takaful wat ta'awun wal mahabbah baina afradil mujtama', yaitu mewujudkan takaful wat ta'awun, saling membantu, saling menolong, dan juga mewujudkan kecintaan di antara anggota masyarakat. Ya, nah, ini hikmah yang sangat agung. Fahinama yu'til ghaniyyu akhahu al-faqir zakata malihi yastal biha ma asa ay yakuna fi qalbihi min hiqdin wa tamanni li zawali ma huwa fihi min ni'matil ghina wa bidzalika tazulul ahqadu wa yaumul amal. Ya. Jadi apabila orang-orang kaya memberikan kepada saudaranya yang fakir, dia berikan hartanya, ya, maka apa yang ada di dalam hatinya berupa kedengkian dan keinginan agar nikmat itu hilang darinya, dari orang kaya, itu akan hilang, akan lenyap. Nah, sehingga apa? Ketika hal tersebut hilang, maka hilang, ya, kedengkian, kebencian, dan akan terwujud keamanan yang merata. Ya, tapi coba kalau misalnya orang-orang kaya pelit, bakhil, kikir, maka tentunya akan timbul kedengkian dari orang-orang miskin. Sehingga apa? Ya, boleh jadi orang-orang miskin itu melakukan kerusakan, kejahatan, ya, terhadap harta orang kaya. Nah,
Maka ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hikmah yang sangat agung. Kemudian yang kelima, anna fi adaiha syukran lillahi ta'ala ala ma asbagha 'alal muslimi min ni'matil mal. Ya. Sungguhnya menunaikan zakat itu sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada seorang muslim, yaitu nikmat berupa harta. Wa ta'atu lillahi subhanahu wa ta'ala fi tanfidhi amrihi, dan juga sebagai bentuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan mewujudkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena zakat ini adalah perkara yang diperintahkan oleh Allah baik di dalam Al-Quran, demikian juga perkara yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sudah berlalu bersama dengan kita bagaimana Abu Bakar As-Siddiq itu memerangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, tidak mau mengeluarkan zakat. Kemudian yang keenam, annaha tadullu ala sidqi imanil muzakki. Zakat itu adalah hal yang menunjukkan, jadi orang yang mengeluarkan zakat itu menunjukkan akan benarnya keimanan seorang yang mengeluarkan zakat tersebut. Lian al-mal al-mahbub la yukhriju illa li mahbubin aktsar mahabbah. Karena harta yang dicintai itu tidak akan dikeluarkan kecuali karena kecintaannya lebih kepada orang yang diberikan. Nah, la yakhruju illa li mahbubin aktsar mahabbah. Tidak akan diberikan, tidak akan keluar kecuali kepada orang yang lebih dicintai. Nah, karena itulah alasan kenapa dinamai sedekah. Bisidqi talabi sahibiha li mahabbatillah wa ridha. Karena jujurnya, benarnya kecintaan terhadap Allah dan keridhaannya terhadap pelakunya. Dan yang ketujuh, annaha sababul liridhar rabb, bahwasanya itu adalah sebab untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan menghadapkan keberkahan, kebaikan, dan akan menghapuskan berbagai dosa dan kesalahan. Ini beberapa hikmah dikeluarkannya atau diwajibkannya zakat. Insyaallah taala terkait kepada siapa yang wajib atau diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, ini kita akan kaji di pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benarnya itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang salah tentunya itu adalah kesalahan dari diri saya. Wallahu taala a'lam. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.